Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar statistik bisnis 2 yang materinya tentang uji bedaka proporsi populasi. Dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Hevi Kristia Rahayu, SEMSI, dan saya sendiri Alfianti Nur Rasyidah, nomor induk mahasiswa 1925024 dari program studi manajemen 3A Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangarayan. Jadi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu uji bedaka proporsi populasi? Kalau kalian belum tahu, mari kita bahas ke selanjutnya. Uji hipotetis proporsi K-sampel. Sebelum kita masuk mengenai penjelasan apa sih uji bedaka proporsi populasi, di sini ada beberapa tahapan untuk mengenal proporsi itu. Yang pertama, menguji apakah proporsi mengenai suatu hal sama untuk semua populasi. Yang kedua, pendekatan chi-square, statistik chi-square untuk uji kebebasan dan kebaikan dapat juga diterapkan untuk menguji apakah K populasi memiliki proporsi atau P yang sama. Yang ketiga, asumsi. Nah, asumsi ini dibagi menjadi 3, yang itu ada sampel independen, sampel adalah random. Masing-masing subjek dapat diklasifikasikan ke dalam 2 atau lebih kategori yang mutually exclusive. Terus selanjutnya kita bahas ya, ada uji hipotetis proporsi K-sampel. Sebenarnya kita telah mengetahui bahwa dalam menguji hipotetis, 1 atau 2 butuh proporsi dapat menggunakan uji Z atau uji binominal. Namun, ada kalanya kita harus menguji lebih dari 2 proporsi. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan uji statistik yang lain jika kita ingin menguji apakah proporsi dari suatu K populasi itu sama atau ada salah satu yang berbeda. Maka kita dapat menggunakan uji chi-square atau X pangkat 2. Ada 2 jenis pengujian. Yang pertama yaitu pengujian untuk K populasi binominal. Apa sih pengujian untuk K populasi binominal? Yaitu di mana kemungkinan hasil ada 2, misalkan sukses, gagal, ya, tidak, dan tinggi atau rendah, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, pengujian untuk K populasi multinominal, yaitu di mana kemungkinan hasil lebih dari 2, misalkan sangat setuju, setuju, tidak setuju, jenis ekskul yang diikuti, dan lain-lain contohnya. Selanjutnya itu untuk kedua jenis pengujian tersebut tahapan yang dilakukan sama, hanya untuk populasi binom tabel kontingensi menjadi 2 kali C dan derajat bebas chi-square menjadi C dikurang 1. Selanjutnya materi selanjutnya itu uji hipotetis proporsi pada populasi binominal. Tadi kan di situ ada 2 jenis pengujian. Nah, di sini kita masuk tentang bagaimana sih cara rumus untuk mencari pengujian untuk populasi binominal. Yang A, uji hipotetis proporsi pada populasi binominal. Pada populasi binominal, maka jumlah kategori yang akan dilihat proporsinya adalah 2. Untuk kasus populasi binominal, maka kita menggunakan tahap uji hipotetis sebagai berikut. Yang pertama, tentukan HO-nya. HO sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P untuk seterusnya. H1, ada setidaknya salah satu pasangan proporsi berbeda, semisal PI tidak sama dengan PI. Yang kedua, tentukan nilai alfa. Yang ketiga, sebelumnya tentukan nilai alfa itu sama dengan kayak signifikan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu lakukan uji statistik dengan statistik uji. Nah, kita bisa lihat rumusnya seperti pada layar. Nah, seperti itu rumusnya. Di situ juga ada keputusan. Keputusannya itu tolak HO jika X2 hitung lebih besar atau sama dengan X2 tabel dengan atau R kurang 1, C kurang 1 derajat bebas. Nah, selanjutnya yaitu 4, tentukan nilai kritis. Kita tolak HO ketika
X2 hitung lebih besar dari X2 alfa dengan derajat bebas titik kritis V sama dengan 2 dikurang 1 kolom dikurang 1. Yang kelima, kesimpulan, tolak HO atau terima HA. Dalam melakukan perhitungan X2 dapat melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alokasikan nilai setiap observasi dalam tabel kontingensi. Bisa kita lihat kan tabelnya seperti apa. Nah, contoh tabelnya seperti itu. Ada beberapa contohnya seperti kelompoknya itu ada sukses gagal, terus sampel ke I-nya itu sampai berapa jumlahnya yang telah ditentukan, terus besok ada totalnya di situ. Selanjutnya tentukan nilai frekuensi harapan EIG, frekuensi harapan dan dapat dicari dengan rumus EIG sama dengan NI dikurang NJ sama dengan N. Selanjutnya lakukan perhitungan seperti rumus uji statistik tersebut dan dibandingkan hasilnya dengan nilai pada tabel. Dalam perhitungan nilai chi-square, apabila ditemukan nilai observasi frekuensi harapan kecil antara 5 sampai dengan 10, maka dalam perhitungan uji statistik perlu ditambahkan faktor koreksi kekontinuan sehingga uji statistik dirumuskan seperti yang ada di layar. Nah, seperti itu rumusnya apabila nilai observasinya memiliki harapan kecil antara 5 sampai dengan 10. Nah, seperti itu rumusnya. Selanjutnya, sedangkan apabila observasi atau frekuensi harapan kurang dari 5, sebaiknya kita menggunakan uji statistik ini, melainkan menggunakan uji Fisher-Irwin. Nah, di sini ada contoh kasusnya tentang pengujian mana tadi kita ya? Ada uji hipotesis proporsi pada populasi binominal. Nah, di sini ada contoh kasusnya tentang yang proporsi pada populasi binominal. Contoh kasusnya yang pertama, manajer suatu perusahaan ingin mengetahui sikap para karyawan dari berbagai departemen yang berada dalam perusahaannya terhadap kondisi kerja yang diperoleh. Suatu penelitian yang didasarkan pada sampel dari karyawan 4 departemen perusahaan tersebut memberikan hasil sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel yang ada di layar. Sikap karyawan yaitu baik buruknya. Jadi dia terbagi 2 yaitu baik buruknya. Terus kondisi kerjanya dari 4 departemen tadi bisa kita lihat. Dan jumlah dari bawah dan samping itu harus sama-sama 600 jumlahnya. Nah, selanjutnya ujilah apakah proporsi karyawan terhadap kondisi kerja yang baik dan buruk adalah sama. Jadi kita disuruh menentukan proporsi karyawan terhadap kondisi kerja yang baik dan buruk itu sama atau tidak gitu. Nah, penyelesaiannya yaitu yang tadi ada rumus yang tadi yang kita lihat. Rumusnya pertama itu HO, PI P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Kenapa gitu? Karena ini jumlahnya ada 3 kan. Terus HI satunya minimal ada 1 proporsi yang beda. Terus 2 alfanya itu 0,05. Yang ketiga, tentukan nilai chi-square tabel dengan derajat bebas A kurang 1 B kurang 1. Jadi sama dengan 2 dikurang 1, terus 4 tadi itu kolomnya 4 dikurang 1, jadi jumlahnya 3. Terus X sama dengan X dalam kurung 0,05 dibagi 2 akar 2 sama dengan 5,991. Nah, yang keempat itu hitung frekuensi harapannya. Nah, kita bisa lihat tabelnya. Nah, berarti kita menentukan yang kelima itu menentukan hitung chi-square hitungnya. Rumus yang tadi yang telah kita bahas tadi itu EIG sama dengan NI dikali NJ pangkat 2 dikurang dibagi N. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya tadi itu. Nah, kita masukkan angka-angkanya baru dapat dihasilkan hasil akhirnya itu 3,6742. Jadi kesimpulannya adalah X2 lebih kecil dari X tabel
0,05 dibagi 3 tadi itu dari hasil tentukan nilai chi-square-nya tabel dengan derajat bebas. Nah, terus dipangkatkan 2 sama dengan 7,815. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, kita percaya bahwa ada proporsi yang beda. Tapi di sini ada catatan. Untuk tabel kontingensi perlu diperhatikan nilai EIG-nya. Yang pertama yaitu Riskau and Bryce. Jika alfa 0,5, maka nilai EIG yang dibolehkan minimal adalah bernilai 2. Jika alfa 0,01, maka nilai EIG yang dibolehkan minimal 4. Yang kedua, Korhan. Minimum EIG adalah 1 jika lebih dari 20% dari sel mempunyai EIG kurang dari 5. Jika X2 mempunyai derajat bebas kurang dari 30, maka minimum EIG adalah 2. Yang ketiga, beberapa buku menyatakan minimal nilai EIG adalah 5. Nah, selanjutnya kita bahas uji proporsi multinominal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, uji proporsi untuk populasi binominal dapat diselesaikan dengan pendekatan distribusi chi-square. Untuk menguji proporsi dari populasi multinominal juga dapat diselesaikan dengan pendekatan chi-square. Perbedaan proporsi binominal dengan multinominal yaitu populasi binominal bentuk dari tabel kontingensinya sama dengan 2 kali K, sedangkan multinominal bentuk tabel kontingensinya K kali K. Cara pengerjaan uji proporsi populasi multinominal sama dengan uji proporsi populasi binominal dengan nilai harapan dari setiap observasi. Bentuk uji hipotetisnya yaitu bisa kita lihat kan, HO sama dengan P11 sama dengan P12 sama dengan P12 dan sama dengan untuk seterusnya P21 sama dengan P22 dan berapa jumlah P yang ketahuinya, terus PK1 sama dengan, dan untuk seterusnya seperti itu. Terus H1-nya tidak semua proporsi sama. Lawan alternatifnya bahwa proporsi itu tidak semuanya sama, yang ekuivalen dengan pengujian bahwa terjadinya keberhasilan atau kegagalan tidak tergantung pada populasi yang diambil sebagai sampel. Untuk melakukan uji ini, kita harus mengambil sampel bebas acak yang berukuran masing-masing N1, N2, dan berapa N yang diketahui dalam tabel tersebut, tabel kontingensinya sama dengan K kali K. Nah, di sini ada 2 contoh kasusnya yang proporsi untuk multinominal. Bisa kita lihat tabel contohnya seperti apa. Terus kita langsung saja masuk di penyelesaiannya. Tentukan hipotesis yang akan diuji sama seperti tadi cara mencarinya. Cuman di sini untuk lebih lagi mencarinya. Nah, seperti di contoh tuh kan. Terus HI-nya tidak semuanya sama, H1-nya tidak semua sama. Terus yang kedua, alfanya masih 0,05. Terus yang ketiga itu tentukan nilai chi-square tabel dengan derajat bebas. Nah, di sini nih derajat bebas A dikurang 1, A itu tadi tabelnya, B dikurang 1, itu tadi jumlah tabelnya dikurang 1. Jadi hasilnya 4. Dan X2 sama dengan 4 dibagi 0,5 sama dengan 9,488. Selanjutnya yang keempat, mencari chi-square hitung dengan terlebih dahulu mencari nilai harapan dari tiap observasi dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai harapan bisa kita lihat SD, SMP, SMA yang Padang itu 6,67 semua sama, Jawa, Sunda pun juga sama, nilai harapannya itu 6,67. Sehingga dapat dicari nilai dari chi-square hitung. Nah, itu bisa kita lihat cara mencari nilai chi-square hitungnya. X2 hitung sama dengan kita masukkan angka-angkanya tadi. Dan dapat hasilnya yaitu 7,4499. Dan nomor 5, keputusannya itu X2 hitung lebih kecil dari X tabel, maka terima HO. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, kita percaya bahwa proporsi sama. Jadi kesimpulan sama yang kayak tadi pun, yang binominal sama. Tapi di sini kita akan mencoba untuk bahwa proporsinya itu menolak HO. Jadi soal yang kedua ini seperti menolak HO begitu.
Jadi yang nomor 2 itu, soal nomor 2, pejabat dari BKKBN berpendapat bahwa tidak ada perbedaan proporsi penduduk yang setuju, kurang setuju, dan tidak setuju terhadap KB di 3 kota besar, A, B, dan C. Dengan alternatif ada perbedaan. Untuk menguji pendapat tersebut, telah diselidiki penduduk dari 3 kota tersebut dan hasilnya sebagai berikut. Bisa kita lihat tabelnya, kategori kotanya setuju KB, kurang setuju KB, tidak setuju KB. Dan tadi 3 kota itu ada A, B, dan C. Nah, bisa kita lihat nilai-nilainya. Dan dengan tuh alfanya itu 0,5. Jadi perintahnya itu kita suruh mencari ujilah pendapat tersebut. Langsung saja kita masuk penyelesaiannya. Masih sama yang seperti tadi, H0-nya, dan tapi H1-nya minimal ada yang tidak sama. Contoh seperti PI tidak sama dengan PJ, di mana I tidak sama dengan J, seperti itu. Untuk alfanya tadi 0,05 kan. Terus langsung saja kita masuk statistik ujinya. Bisa kita lihat di kolom tabelnya itu statistik ujinya. Untuk ABC dari setuju KB kurang setuju KB itu sama, mempunyai nilai harapan 36,667 atau 36,67. Terus tapi di tidak setuju KB nilai harapannya itu 26,667.